Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Krisnovianto. Kali ini saya akan memperbandingkan antara negara Amerika dan juga negara Saudi Arabia dari sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan juga sosial budaya di kedua negara tersebut. So, mari kita lihat videonya. Perjalanan Amerika Serikat menjadi negara federal dimulai pada abad ke-18, ketika 13 koloni Inggris di Amerika Utara memutuskan untuk merdeka. Pada tahun 1776, deklarasi kemerdekaan ditandatangani, memulai Perang Revolusi Amerika. Setelah bertahun-tahun berperang, Amerika berhasil mengalahkan Inggris dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 1783. Namun setelah kemerdekaan, Amerika dihadapkan pada tantangan besar dalam membentuk pemerintahan yang stabil. Pada awalnya, negara ini diatur oleh Article of Confederation, sebuah perjanjian yang memberikan kekuasaan besar pada negara bagian dan kelemahan pada pemerintah pusat. Pada tahun 1787, para pemimpin dari berbagai negara bagian berkumpul di Philadelphia untuk memperbaiki Articles of Confederation. Konvensi ini akhirnya menghasilkan Konstitusi Amerika Serikat yang baru. Konstitusi ini menetapkan struktur pemerintahan federal yang kuat dengan 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem check and balance diperkenalkan untuk memastikan tidak ada satu cabang yang memiliki kekuasaan absolut. Pada tahun 1789, George Washington dilantik sebagai Presiden pertama Amerika Serikat, mengawali era kepemimpinan presidensial federal. Sistem ini memungkinkan presiden dipilih melalui pemilihan umum, memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Sejak saat itu, Amerika Serikat terus berkembang sebagai negara federal dengan presiden sebagai kepala negara. Sistem ini berhasil memadukan kekuasaan pusat yang kuat dengan otonomi bagian, menciptakan keseimbangan yang memungkinkan demokrasi bertahan lebih dari 2 abad. Amerika Serikat adalah negara federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan 1 distrik federal. Washington DC sebagai negara federal, kekuasaan dibagi antara pemerintah nasional dan pemerintahan negara bagian. Sistem ini memungkinkan negara bagian untuk memiliki otonomi dalam mengelola urusan lokal mereka, sementara pemerintah nasional menangani isu-isu yang lebih luas. Dasar dari sistem federal Amerika Serikat adalah konstitusi yang ditulis pada tahun 1787. Konstitusi ini menetapkan kerangka dasar untuk pembagian kekuasaan antara pemerintah nasional dan negara bagian. Konstitusi juga menciptakan 3 cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Cabang eksekutif dipimpin oleh presiden yang berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang, memimpin angkatan bersenjata, dan mengelola hubungan luar negeri. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan kabinet yang terdiri dari kepala departemen dan badan pemerintahan. Cabang legislatif terdiri dari Kongres yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Senat memiliki 100 anggota dan 2 dari setiap negara bagian, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 435 anggota yang dipilih berdasarkan populasi negara bagian. Kongres bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, mengawasi eksekutif, dan mengesahkan anggaran.
Cabang yudikatif dipimpin oleh Mahkamah Agung yang terdiri dari 9 hakim. Mereka menafsirkan hukum dan memastikan bahwa undang-undang sesuai dengan konstitusi. Selain Mahkamah Agung, ada juga pengadilan federal yang lebih rendah yang menangani berbagai kasus hukum. Sistem pemerintahan Amerika Serikat dirancang dengan checks and balance, di mana setiap cabang memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan membatasi cabang lainnya. Misalnya, Presiden dapat memveto undang-undang yang disahkan Kongres, tapi Kongres dapat mengesampingkan veto tersebut dengan suara 2/3. Mahkamah Agung dapat menyatakan undang-undang tidak konstitusional, menjaga keseimbangan kekuasaan. Setiap negara bagian memiliki konstitusi dan sistem pemerintahannya sendiri. Biasanya dengan cabang eksekutif yang dipimpin oleh gubernur, cabang legislatif yang terdiri dari 2 kamar, dan sistem yudikatifnya sendiri. Pemilihan umum adalah elemen kunci dalam sistem pemerintahan, memungkinkan rakyat untuk memilih presiden, anggota Kongres, dan pejabat negara bagian. Sistem federal dan pemerintahan Amerika Serikat memungkinkan partisipasi aktif dari warganya dan menjamin kebebasan individu. Inilah yang membuat Amerika menjadi negara yang unik dan dinamis. Sistem kepartaian di Amerika Serikat didominasi oleh 2 partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Namun, perjalanannya menuju 2 sistem partai ini tidaklah singkat. Awalnya Amerika Serikat memiliki banyak partai, tetapi seiringnya waktu, hanya 2 partai yang mampu bertahan. Pada abad ke-18, 2 partai pertama yang muncul adalah Partai Federalis yang dipimpin oleh Alexander Hamilton dan Partai Demokrat Republik yang dipimpin oleh Thomas Jefferson. 2 partai ini memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana negara harus dijalankan. Seiring dengan berjalannya waktu, Partai Federalis menghilang dan Partai Demokrat Republik terpecah menjadi 2 kelompok yang akhirnya melahirkan Partai Demokrat dan Partai Whig. Namun, Partai Whig tidak bertahan lama dan digantikan oleh Partai Republik pada tahun 1854. Partai Republik yang didirikan pada tahun 1854 dikenal dengan kebijakannya konservatif. Mereka lebih fokus pada isu-isu seperti ekonomi, pasar bebas, pengurangan pajak, dan pertahanan nasional. Tokoh penting dari Partai Republik ini termasuk Abraham Lincoln, yang memimpin negara selama Perang Saudara, dan Ronald Reagan, yang dikenal dengan kebijakan ekonomi yang disebut Reaganomics. Saat ini, Partai Demokrat dan Partai Republik mendominasi politik Amerika. Partai Demokrat yang didirikan pada tahun 1828 dikenal sebagai partai yang lebih progresif dan liberal. Mereka berfokus pada isu-isu seperti kesejahteraan sosial, hak-hak minoritas, dan lingkungan. Beberapa tokoh penting dari Partai Demokrat termasuk Franklin D. Roosevelt, yang memperkenalkan New Deal untuk membantu negara pulih dari depresi besar, dan Barack Obama, Presiden Afrika Amerika pertama yang memimpin Amerika Serikat. Selain 2 partai besar ini, Amerika Serikat juga memiliki beberapa partai kecil atau third parties seperti Partai Libertarian dan Partai Hijau. Meski jarang memenangkan pemilu nasional, partai-partai ini seringkali mempengaruhi kebijakan dan debat politik. Pemilih di Amerika Serikat juga memainkan peran penting dalam sistem ini. Mereka dapat mendaftar sebagai anggota salah satu partai atau sebagai independen. Sistem ini memilih umum seperti primary and caucus, memungkinkan pemilih untuk memilih kandidat yang akan mewakili partai mereka dalam partai pemilu. Sistem kepartaian di Amerika Serikat adalah salah satu yang paling dinamis dan kompleks di dunia. Dengan sejarah yang kaya dan beragam, sistem ini terus berkembang seiring waktu. Amerika Serikat dikenal sebagai melting pot atau tempat peleburan, di mana berbagai budaya dari seluruh dunia bertemu dan berbaur. Negara ini dibangun oleh imigran dari berbagai belahan dunia yang membawa serta tradisi dan bahasa dan juga kepercayaan mereka. Keanekaragaman ini terlihat jelas di kota-kota besar seperti New York, Los Angeles, dan Chicago. Di sini Anda dapat menemukan berbagai komunitas etnis seperti Italia, Cina, Meksiko, dan banyak lagi. Makanan adalah salah satu aspek paling menonjol dari budaya Amerika yang dipengaruhi oleh imigran. Dari pizza Italia, taco Meksiko, hingga sushi Jepang, Anda bisa mencicipi cita rasa dari seluruh dunia tanpa harus meninggalkan Amerika. Tidak hanya di kota besar,
Nilai-nilai keluarga juga sangat penting dalam budaya Amerika. Akhir pekan biasanya dihabiskan bersama keluarga, baik dengan piknik, barbecue, atau kegiatan lainnya. Pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam masyarakat Amerika. Sistem pendidikan di Amerika menawarkan banyak peluang bagi semua orang, dengan sekolah umum, sekolah swasta, dan berbagai universitas ternama yang diakui secara global. Olahraga juga memainkan peran besar dalam kehidupan sosial di Amerika. Football Amerika, basket, dan baseball adalah beberapa olahraga yang sangat populer dan sering menjadi pusat kegiatan sosial, baik di sekolah, kampus, maupun tingkat profesional. Selain itu, Amerika Serikat juga dikenal dengan semangatnya dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Berbagai gerakan sosial seperti hak sipil, hak perempuan, hak LGBTQ+, telah membentuk wajah Amerika yang kita kenal hari ini. Dalam seni musik dan hiburan, Amerika Serikat adalah pusat industri musik, film, dan televisi. Hollywood dan Broadway adalah dua contoh bagaimana budaya populer Amerika telah mempengaruhi dunia. Dari keanekaragaman etnis hingga inovasi dalam seni dan teknologi, Amerika Serikat menawarkan sesuatu yang unik bagi setiap orang. Arab Saudi salah satu negara paling berpengaruh di Timur Tengah, memiliki sejarah panjang dan kompleks yang penuh dengan perubahan dan peristiwa penting. Sejarah Arab Saudi dimulai pada pertengahan abad ke-18 dengan berdirinya negara Saudi pertama oleh Muhammad bin Saud pada tahun 1744. Aliansi antara Muhammad bin Saud dan pemimpin agama Muhammad bin Abdul Wahab menghasilkan fondasi untuk negara yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam Wahabi. Negara Saudi pertama mengalami perluasan yang signifikan, namun akhirnya runtuh pada tahun 1818 karena serangan dari Kekaisaran Ottoman. Namun, semangat untuk mendirikan negara Saudi tidak padam. Pada tahun 1824, Turki bin Abdullah mendirikan negara Saudi yang kedua dengan ibu kotanya Riyadh. Negara Saudi kedua menghadapi banyak tantangan, termasuk konflik internal dan serangan dari luar. Pada tahun 1891, negara ini runtuh setelah kalah dalam pertempuran melawan suku Al-Rashid dari Al-Hail. Pada tahun 1902, Abdul Aziz Al Saud, yang juga dikenal sebagai Ibnu Saud, memulai perjalanan panjang untuk mengembalikan kekuasaan keluarganya. Dengan merebut kembali Riyadh, Ibnu Saud memulai proses penyatuan kembali wilayah-wilayah yang dulu merupakan bagian dari negara Saudi. Dalam beberapa dekade berikutnya, Ibnu Saud berhasil menyatukan berbagai suku dan wilayah melalui aliansi dan pertempuran. Pada tahun 1932, setelah berhasil menguasai sebagian besar semenanjung Arab, Ibnu Saud memproklamirkan berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Deklarasi ini menandai awal era baru bagi Arab Saudi. Penemuan minyak pertama pada tahun 1938 di wilayah Demam mengubah negara ini secara drastis, membawa kekayaan dan pengaruh global yang signifikan. Hari ini, Arab Saudi dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia, dengan pengaruh besar dalam ekonomi global dan politik internasional. Reformasi modern yang dipimpin oleh keluarga kerajaan saat ini, termasuk visi 2030, yang bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Arab Saudi, salah satu negara terkaya di dunia, memiliki sistem pemerintahan yang unik dan kuat. Arab Saudi adalah sebuah negara monarki absolut yang dikepalai oleh raja, yang saat ini dipegang oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, yang memegang kendali sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai monarki absolut, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif terkonsentrasi di tangan raja. Raja memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakan, hukum, dan arah negara. Meskipun raja memegang kekuasaan tertinggi, ia didukung oleh Dewan Menteri yang dikenal sebagai kabinet. Kabinet ini terdiri dari para menteri yang diangkat langsung oleh raja untuk mengurus berbagai bidang pemerintahan seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain kabinet, Arab Saudi juga memiliki Majelis Syura atau Dewan Konsultatif yang terdiri dari 150 anggota yang ditunjuk oleh raja. Majelis Syura berfungsi sebagai badan penasihat yang memberikan masukan dan saran kepada raja mengenai berbagai isu dan kebijakan. Struktur pemerintahan Saudi mencakup 3 cabang utama, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya bekerjasama untuk memastikan stabilitas dan kelangsungan pemerintahan.
Sistem yudisial Arab Saudi berdasarkan hukum syariat Islam dengan pengadilan-pengadilan syariah yang menangani berbagai kasus dari kriminal hingga perdata. Pengadilan ini beroperasi di bawah pengawasan langsung oleh raja. Raja dan pemerintahannya juga telah meluncurkan berbagai inisiatif reformasi seperti Visi 2030 yang dipimpin oleh putra mahkota Muhammad bin Salman. Visi ini bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi Saudi, mengurangi ketergantungan pada minyak, dan mengembangkan sektor-sektor baru seperti pariwisata dan hiburan. Transformasi ini juga mencakup reformasi sosial dan budaya dengan upaya untuk membuka masyarakat Saudi lebih luas kepada dunia internasional, yang termasuk pemberian hak lebih kepada perempuan dan juga peningkatan kualitas hidup bagi warga negara. Sistem pemerintahan Arab Saudi dengan monarki absolut yang kuat dan berbagai inisiatif reformasi yang terus beradaptasi dengan tantangan dan peluang zaman yang semakin modern. Arab Saudi adalah sebuah monarki absolut yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Sejak berdirinya pada tahun 1932, Arab Saudi tidak mengadopsi sistem partai politik seperti yang kita kenal di banyak negara lain. Sebagai monarki absolut, keputusan dan kebijakan negara ditentukan oleh raja dan keluarga kerajaan. Sistem ini berlangsung selama beberapa dekade dan terus berlanjut hingga hari ini. Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud saat ini memimpin negara dengan putra mahkota Muhammad bin Salman sebagai penerus tahta. Kekuasaan eksekutif di Arab Saudi dipegang oleh raja dan dewan menteri yang terdiri dari para menteri yang diangkat langsung oleh raja, dan para menteri ini bertanggung jawab atas berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan juga pertahanan. Meskipun tidak ada partai politik, Arab Saudi memiliki majelis syura atau dewan konsultatif. Dewan ini terdiri dari 150 anggota yang ditunjuk oleh raja yang berfungsi sebagai badan penasihat. Mereka memberikan masukan dan saran mengenai berbagai kebijakan dan isu nasional. Arab Saudi adalah negara dengan kekayaan budaya dan tradisi yang mendalam. Sebagai tempat lahirnya Islam dan rumah bagi dua kota suci, Makkah dan Madinah, budaya Arab Saudi memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan sosial dan keagamaan di seluruh dunia. Islam adalah inti dari kehidupan di Arab Saudi. Sebagai negara tempat lahirnya agama Islam, Arab Saudi adalah pusat spiritual bagi umat muslim di seluruh dunia. Setiap tahun, jutaan peziarah dari berbagai negara datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, yang salah satu dari 5 rukun Islam. Kehidupan sehari-hari di Arab Saudi sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan tradisi Islam. Keluarga adalah unit sosial yang sangat penting, dan nilai-nilai seperti kehormatan, kesetiaan, rasa hormat kepada orang tua sangatlah dijunjung tinggi di negara ini. Pakaian tradisional juga memainkan peran besar dalam budaya Saudi. Pria biasanya mengenakan pakaian tobe, jubah panjang putih, dan penutup kepala yang disebut gutra atau semak. Wanita mengenakan abaya, jubah hitam panjang, serta hijab atau nikab sebagai penutup kepala wanita. Musik dan tarian tradisional seperti Al-Aqdah merupakan bagian integral dari budaya Saudi. Al-Aqdah adalah tarian pedang tradisional yang sering ditampilkan pada acara-acara resmi dan perayaan nasional. Makanan juga mencerminkan kekayaan budaya Arab Saudi. Hidangan seperti kafsah, mandi, dan mutabak adalah beberapa contoh makanan tradisional yang populer. Kopi Arab atau kahwa juga merupakan bagian penting dari keramahan dan budaya sosial di Arab Saudi. Seiring dengan modernisasi dan reformasi yang dipimpin oleh putra mahkota Muhammad bin Salman melalui Visi 2030, Arab Saudi mengalami banyak perubahan sosial. Perempuan kini memiliki lebih banyak kesempatan dalam pendidikan dan dunia kerja, dan pembatasan sosial yang ketat mulai dilonggarkan. Selain itu, Arab Saudi juga mulai membuka diri terhadap hiburan dan olahraga. Konser musik, bioskop, dan acara olahraga internasional kini menjadi bagian dari kehidupan di Saudi, menawarkan warganya lebih banyak pilihan untuk rekreasi dan hiburan. Dari tradisi yang kaya hingga modernisasi yang cepat, Arab Saudi adalah negara yang terus berkembang sambil tetap mempertahankan identitas budaya yang kuat.